Salam sejahtera Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Hans Ertanto Pandiangan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 2 Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapol Tengah. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi, bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak ataupun murid atau disebut dengan student center. Maksudnya di sini bahwa si anak ataupun peserta didik itu adalah subjek dalam hal proses pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, dalam hal menuntun anak ataupun dalam mendidik anak, kita harus menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman daripada peserta didik. Sehingga kita bisa membekali si anak untuk menjawab tantangan daripada zaman tersebut yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik itu ataupun guru itu diibaratkan seperti petani, di mana petani itu hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, namun tidak bisa menuntut padi itu tumbuh menjadi jagung. Dan yang terakhir, yaitu dalam hal menuntun anak tersebut, kita harus tetap berpegang pada prinsip trilogi pendidikan, yang mana trilogi pendidikan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Artinya di sini di depan kita memberi contoh yang baik, dan yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya di tengah kita memberikan semangat. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani. Artinya di belakang kita memberi motivasi ataupun dorongan. Kemudian dalam modul ini ada 3 hal yang ditanyakan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya hanya mentransfer materi pembelajaran. Maksudnya di sini saya hanya menyampaikan isi daripada materi pembelajaran tersebut, tanpa saya mempedulikan apakah murid-murid atau siswa tersebut sudah memahami apa yang saya sampaikan. Dan yang kedua, saya hanya fokus pada materi tersebut, yaitu yang mana tujuannya supaya si anak tersebut bisa memiliki atau mendapatkan nilai yang sempurna atau setidaknya tuntas dalam KKM. Dan yang ketiga, dikarenakan fokus saya pada materi tersebut sehingga saya tidak memahami karakteristik daripada si murid tersebut atau si anak tersebut. Dan yang berikutnya, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berhasil. Dan yang berikutnya, karena fokus saya hanya pada materi pembelajaran, maka si murid saya hanya jadikan sebagai objek pembelajaran. Sehingga makanya pembelajaran yang saya lakukan itu hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Kemudian saya tidak mempedulikan lagi apakah murid tersebut sudah memahami materi-materi apa yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, saya hanya meminta siswa atau si anak untuk menghafal materi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, yaitu
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang telah saya lakukan dalam hal proses belajar mengajar selama ini ternyata adalah tidak tepat. Maka, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari ternyata murid itu adalah sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi. Murid juga berhak mengemukakan pendapatnya sendiri dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran pada proses pembelajaran pada hari itu juga. Dan yang berikutnya, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Maksudnya di sini bahwa saya bukan hanya mengejar atau fokus kepada aspek kognitif saja, akan tetapi juga saya harus fokus juga terhadap afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan yang berikutnya, guru itu seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan juga guru itu harus ikhlas dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan hati agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Dan yang berikutnya, saya harus mempelajari karakteristik daripada murid tersebut. Karena setiap anak itu dilahirkan unik dan berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, saya itu harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode student center. Dan yang ketiga, yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang lebih baik kepada murid, berusaha menjadi teladan pada murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang berikutnya, yaitu saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Baik, terima kasih. Demikian kesimpulan dan refleksi yang saya paparkan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan ke-7. Horas!